warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pecinta Rasulullah, perkenalkan nama saya Ica Alfira, saya berasal dari Aceh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah. Pembebasan Islam atau disebut dengan Fathu Makkah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam Islam, yang mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, tepatnya tahun 630 Masehi, menjadi salah satu kemenangan bagi kaum muslimin. Masya Allah. Saat itu Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukannya berangkat dari Madinah menuju ke kota Makkah. Pada saat beliau sampai di sana, beliau mampu membawa masyarakat Quraisy memasuki agama Islam tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Dalam peristiwa itu, ada satu kisah kebijaksanaan Rasulullah yang menyentuh hati. Kedatangan beliau ke Mekah berhasil membebaskan Mekah dari kesyirikan dan kejahilan. Tanpa perlawanan dari kaum Quraisy, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat kearifan dan keadilannya, hingga orang-orang kafir Quraisy ramai-ramai memeluk Islam. Kisah ini juga diceritakan dalam Sirah Nabawiyah dan kitab Kisah Nabi dan Para Sahabat. Dikisahkan pada saat pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah didampingi sahabatnya datang untuk menaklukkan kota suci Mekah. Orang-orang musyrik dan kaum Quraisy sangat ketakutan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memperlihatkan batang hidungnya. Dan kaum Quraisy yang paling terpukul saat itu adalah Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir dan bangsawan terhormat di Mekah. Ia biasa disanjung oleh rakyatnya, namun saat peristiwa itu terjadi, ia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berani keluar dari rumahnya. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW saat hendak melangkah ke Ka'bah berseru kepada penduduk Mekah, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Dan barang siapa pula yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi, seru Rasulullah. Mendengar seruan Rasulullah itu, bangganya Abu Sufyan mendengarnya, karena rumahnya itu disamakan dengan Masjidil Haram. Sekarang ia sudah tidak perlu lagi kehilangan muka di hadapan rakyat-rakyatnya, karena ia merasa bahwa dirinya sangat dihargai. Akibatnya, seketika itu juga putra Abu Sufyan bernama Muawiyah masuk Islam. Namun sayangnya Abu Sufyan dan istrinya masih belum mau menerima Islam. Mereka meminta waktu seminggu untuk berpikir dulu, sedangkan semua penduduk Quraisy sudah berbondong-bondong masuk agama Islam. Ketika mendengar Abu Sufyan berkata demikian, Rasulullah pun menjawab, "Jangan seminggu. Apakah waktu seminggu itu terlalu lama?" tanya Abu Sufyan dengan terkejut. Rasulullah pun menjawab, "Tidak. Waktu 1 minggu itu terlalu cepat untukmu. Jadi sekarang kuberi waktu 2 bulan untuk berpikir secara leluasa. Apakah kamu akan bersyahadat atau tidak? Sebab agama Islam adalah agamanya orang-orang berpikir dan berakal. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak memiliki akal," jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah kebijakan Rasulullah dalam menyikapi suatu persoalan. Sekalipun posisinya sudah di atas dan berkuasa, beliau tetap bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan setiap tindakannya. Semoga kita dapat mencontohkan perilaku Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil ibrahnya, bahwa jadilah kita sebagai mukmin yang bijaksana dalam memimpin, dan jadilah kita sebagai mukmin yang sabar, dan jadilah kita seorang mukmin yang tangguh. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.